rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran tentang masalah adab menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kita ini pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga tentang masalah adab menghafal Al-Quran ini. Kita kemarin sudah mencapai bab keberapa ya? Bab kedua ya, bab fadilah ilmu, bab fadilah Al-Quran ya, tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk ke bab kedua nih, yang menjelaskan qiraah wal qari ala ghairihima fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kita bersyukur kepada nafa'ana bi amri fitri amin. Jadi dalam bab kedua ini ya, gak begitu jauh sebenarnya dengan hubungan pada bab yang pertama. Hubungan pertama kan keutamaan membacanya ya, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, itu fadilahnya kemarin sudah saya sebutkan ya, keutamaan, keuntungannya ya pada bacaan Al-Quran. Nah, pada bab yang sani ini, yang kedua, di sini menjelaskan ya tentang bacaan dan Al-Qari, orang yang membaca ya Al-Qari daripada selain kepada dua orang tersebut. Ya. Jadi bagaimana nih kedudukannya Al-Quran, yang bacaannya Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran. Nah, di sini akan dijelaskan dengan hadis-hadis, riwayat hadis Rasulullah SAW. Memang cuma sedikit saja. Di sini hanya 2 hadis saja yang akan disebutkan dalam bab kedua ini. Ya. Untuk selanjutnya ini akan masuk ke bab ketiga langsung. Ya, sama ini dalamnya tentang fadilah daripada qori ya, ahli-ahli membaca Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran, yang pandai menghafal Al-Quran. Nah, hadis pertama ini disebutkan sabata Nabi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya. Telah ditetapkan dari Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma, jadikanlah seorang imam, jadikanlah imam suatu kaum aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai baca Al-Quran. Para ulama mengatakan Al-Quran juga bukan sekedar baca Al-Quran, tapi juga yang paling banyak hafalannya dari antara mereka li kitabillah, terhadap kitab Allah. Jadi dalam hadis ini jelas nih, dijadikan seorang imam, terutama imam apa di sini? Imam sholat. Jadikan suatu imam, suatu kaum, pemimpinan, tapi di sini maksudnya dalam sholat, itu adalah yang lebih yang pandai baik membaca Al-Quran atau yang lebih banyak hafalan Al-Quran dari antara mereka itu. Ya. Jadi ketika di antara antum semua ini, nah siapa nih yang paling banyak hafalannya, yang paling sering baca Al-Qurannya, maka itu yang paling berhak dijadikan sebagai imam. Ya, kan imam. Nah, karena itu, ya, karena orang yang kemuliaan orang menghafal Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, ini kedudukannya tinggi, ya, daripada orang-orang yang jarang baca Al-Quran, apalagi yang tidak menghafal Al-Quran. Nah, yang menghafal Al-Quran, apalagi yang tidak membaca Al-Quran, lah ini, ya, tidak begitu berhak, ya,
kalau di antara kaum, tempatan, masyarakat antum di rumah jangan baca Quran, malah sering maksiat, dijadikan imam sama DKM. Wah, mentang-mentang bacanya bagus mungkin. Kalau bacanya bagus, ibu biasanya yang ngomong kata, tapi sehari-harinya, waduh. Dan ada ya, terkadang ada santri nih, udah pesantren masuk ya, sudah hafal Quran, udah bagus baca Quran, cuma nggak lama, cuma setahun mungkin atau setengah tahun, udah bisa baca Quran, udah bisa hafal, punya hafalan ya, masa salah juz misalkan, ya. Terus dia pulang ke rumahnya, wah harus diagung-agungkan gitu kan, wah ini hafal Quran, padahal bermasalah dia di pesantren, keluar pesantren. Nah, sehingga di rumah atau di wilayah masjid tersebut itu sebenarnya udah ada imam yang itu lebih rajin baca Quran, dia punya hafalan Quran juga. Nah, sehingga karena melihat lulusan pesantren memang nggak lulusan, tapi hanya sebentar aja dalam pesantren, lalu udah dianggap udah dianggap sama orang-orang di situ tuh udah hafiz Quran. Nah, padahal bermasalah dia itu pesantren. Datang ke rumah, pas di rumah ya gitu aja, main-main, kerja maksiat, cari kerjaan gitu. Nah, apakah yang kayak gitu sudah berhak juga jadi imam daripada ahli masjid yang mungkin dia hafalannya nggak banyak tapi sering baca Al-Quran? Kira-kira berhak yang mana? Berhak yang mana? Ahli masjid yang suka baca Al-Quran, paham dia baca Al-Quran walaupun dia hafalannya nggak banyak, dengan tadi santri yang pernah hafal Quran tapi ternyata di rumahnya udah datang ke rumah dia nggak baca Al-Quran lagi, udah pada lupa mungkin hafalannya juga, sering keduniawian, maksiat. Kira-kira yang mana yang lebih berhak jadi imam? Yang sering baca Al-Quran aja itu, walaupun hafalan tadi kalah, tapi dia seperti pandai, ahli terus baca Al-Quran, ya, ahli masjid. Nah, dia itu yang berhak menjadikan imam. Yang penting mengutamakan orang yang memiliki keutamaan lebih terhadap Al-Quran. Ya, kalau seandainya tadi santri pulang ke rumah dia juga terus baca Al-Qurannya, menjaga hafalannya, ya itu yang lebih berhak pastinya. Santri itu yang lebih berhak, walaupun hanya 1 juz 2 juz, tapi dia datang ke rumah tuh rajin juga baca Quran, terus menghafal Quran. Ya, nah itu yang harus dilakukan tetap. Nah, seperti itu. Karena dia lebih unggul dalam masalah Quran. Dan cuman ya yang disayangkan seperti itu. Sudah unggul dalam Quran tapi dia sia-siakan begitu saja. Enggak dijaga. Saya anaknya gitu. Nah, ini yang menjadikan rusaknya daripada penjagaan dia terhadap Al-Quran. Nah, ini ta'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Jadikan bagaimana antum menghafal Quran di sini udah banyak, datang ke rumah kayak merasa bebas, nggak usah baca Quran lagi, nggak usah hafal Quran lagi, jangan kayak gitu. Ya, bagi kalau udah keluar walaupun udah keluar, jangan merasa putus asa di pesantren, putus asa juga untuk menjaga Al-Quran, nggak boleh. Tetap dosa. Ya, hukumnya dosa melalaikan hafalan Quran, tidak menjaga hafalan Quran, ya, dengan penuh kelalaian, kemaksiatan, ini menjadi dosa ya. Karena wajib. Hukum menghafal Quran ini adalah mustahab, bagus nggak wajib, tapi menjaganya yang wajib. Nah, ini bahaya ya. Kalau datang ke rumah nggak sampai dijaga hafalan Qurannya. Nah, yang pertama tuh ya, jadi keutamaan bagi quri ini, bagi orang yang pandai baca Quran atau menghafal Quran ini terhadap yang lainnya, ada apa? Pantas lebih berhak dijadikan imam. Nah, dengan hadis yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana qura'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratuhu kahulan kanu aw syabbana, rawahu Bukhari fi sahih wa sayati fil babi ba'da hadha hadis tadkhulu fi hadha bab. Nah, dalam hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dia berkata ahli qura
al-qori ya, orang-orang yang unggul dalam baca Al-Quran dan hafalan Qurannya. Nah, itu dijadikan teman-teman majelisnya Umar radhiyallahu anhu fi musyawarah, dalam bermusyawarah. Jadi Sayyidina Umar ya, menjadikan para orang-orang yang ahli-ahli baca Al-Quran, ahli menghafal Al-Quran itu supaya didudukan ikut musyawarah. Kaulah ada yang itu udah berusia tua, ada tuh dan sebagian mereka itu dalam keadaan anak muda. Nah, di antara kuro ini ashabu majlisnya Sayyidina Umar ketika dalam musyawarah itu rata-rata orang yang pandai baca Al-Quran, orang pandai menghafal Quran. Kalau yang sahabat itu bukan pandai bacanya, tapi menghafal ya, hafal Quran, hafiz Al-Quran. Nah, ini maksud di sini. Nah, ada yang tuanya, ada yang mudanya. Ini yang dipilih oleh Sayyidina Umar ketika dalam musyawarah. Ya, untuk buat musyawarah itu yang didahulukan tuh orang-orang seperti itu dulu. Ya, wajib. Berarti kelihatan sekali Sayyidina Umar itu betul-betul mementingkan, mengutamakan seseorang yang ahli Al-Quran, yang senantiasa dia itu menghafal Al-Quran, yang jadi ahli baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi kan musyawarah. Ya, betul-betul kedudukannya tinggi di hadapan Sayyidina Umar. Orang mungkin dia ada enggak? Di sini kan ada anak mudanya, ada orang tuanya. Ya. Diriwayatkan di Imam Bukhari ya, dalam kitab Sahihnya. Nah, ini bab ini juga insyaallah akan datang pada hadis-hadis pada bab yang lain. Nah, ini keutamaan dalam masalah pandai dalam menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu kedua hadis yang kedua itu ya. Dari dua hadis ini betul-betul menunjukkan bahwasanya orang yang pandai dalam Al-Quran itu lebih diutamakan, lebih diunggulkan, baik dijadikan seorang imam ataupun tadi sudah Umar dijadikan sebagai ahli musyawarah. Barengan tuh. Mungkin yang tahu kemuliaannya orang yang Al-Quran itu seperti itu. Maka Sayyidina Umar betul-betul mengharapkan daripada keutamaan yang keberkahan dari Al-Quran supaya ikut bermusyawarah. Diterangkan wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man ya'tamidu minal ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal azkar. Waqad tadahharat al-adillah ala zalik. Maka harus diketahui nih bahwasanya mazhab yang benar yang dipilih ya, terhadap ya, atau yang dipegang oleh para ulama. Jadi mazhab yang benar yang dipilih oleh yang dipegang oleh para ulama itu yang gimana? Bahwasanya membaca Al-Quran itu afdal. Membaca Al-Quran itu lebih utama minat tasbih daripada tasbih, wa tahlil daripada tahlil, wa ghairihi dan selain dari keduanya minat azkar dari kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Tuh. Di sini juga melihat jangankan membacanya dari segi lafaznya aja. Ya, membaca Al-Quran dengan berzikir itu ternyata lebih afdal daripada yang membaca Al-Quran. Jadi kedudukan bacaan Al-Quran dengan zikiran manusia ini, umat muslim ini lebih utama membaca Al-Quran. Jadi ini ulama mengatakan madhab sahih al-mukhtar, madhab yang benar-benar betul ya, mukhtar yang dipilih dipegang para ulama tuh yaitu bacaan Al-Quran ini lebih afdal daripada zikir yang lainnya. Nah, berarti kebayangkan orang ahli thariqah, kita kalau banding-banding kan emang begitu ya. Ahli thariqah kan sibuknya apa? Berzikir. Sibuknya itu tahlil banyak, zikir banyak. Sedangkan para penghafal Quran sibuknya apa? Membaca Al-Quran. Kalau secara zahir hadis ini sudah jelas
antara ahli tarekat sama penghafal Al-Quran, hafiz Quran, lebih utama mana? Hafiz Quran, penghafal Al-Quran. Ya, kenapa? Ya sehari ini membaca Al-Quran terus. Kita melihat dari hadis ini begini. Ya, para ulama pun menyimpulkan daripada dua hadis ini ya seperti itu. Mengutamakan bahwasanya dengan membaca Al-Quran itu lebih utama daripada tasbihat, zikir-zikir yang lain. Ya, jadi antum beruntung sekali. Wah, sebenarnya, masya Allah, bacaan Al-Quran antum ini kalau betul-betul dihayati, betul-betul direnungkan kayak ahli thariqah, wah, sampai bermalam-malam, berjam-jam gitu, bisa lebih sakti, ya. Nah, bisa lebih apa namanya? Hikmah, ada ilmu hikmahnya lebih terasa gitu. Auranya itu lebih kuat gitu. Karena saya rasakan ahli thariqah itu beda auranya memang. Ahli zikir itu biasanya kayak tuh masya Allah agak gimana gitu kelihatannya. Di Pakistan ada kan thariqah Jistiyah, ulama Syekh apa namanya Nizar Wali Khan salah satunya. Ada Syekh Mazhar Hakim Sab, ya. Yang paling terkenal Syekh Mazhar Hakim Sab. Itu dari luar negeri itu banyak datang ke sana untuk ikut tabiat zikir, ikut ijazahan amalan zikir. Ya. Saya pernah ke madrasahnya, Ashraful Madaris namanya, itu di Karachi. Nah, saya datang ke sana tuh, kalau masjidnya gak begitu besar tapi unik gitu. Dari marmer temboknya tuh, bahan marmer, kuat kok marmer. Emang gak full, ataupun bawahnya dari marmer, bawahnya pinggirannya itu marmer. Di Pakistan kebanyakan marmer supaya apa? Musim panas tuh gak panas. Karena kalau di sana di Pakistan kalau musim panas pakai lantai kayak antum gini, PPR gak pakai sendal aja, waduh, udah terasa panasnya tuh. Nah, di Pakistan mah ya banyak pakai marmer kalau punya orang berada gitu. Ya, nah itu gak kerasa panas ketika musim panas tuh, dingin aja kalau bahan marmer lantainya. Nah, kita pernah di sana kan dibuat ada sistem mabit lagi ke bahasa kita, ada itikafnya. Ya, jadi ada beberapa jadwal waktu boleh untuk umum itikaf di situ. Pernah sekali saya diajak orang Pakistan di situ, teman sahabat ya, waktu di Binoria dikasih tahu ada di jam di waktu tanggal gini kita ke sana, coba ajib gitu. Di sana kalau jisti itu ya lebih ke tahlil, diutamakannya kepada la ilaha illallah amalannya, ijazahnya. Jadi ada la ilaha illallah, ada illallah, ada Allah, ada hu, terakhirnya hu gitu. Ada urutannya. Itu beribu-ribu kali. Ajib tuh. Langsung, wah itu semalaman suntuk itu gantian, tapi memang sih di giliran enggak semalam suntuk semuanya harus dari pada Isa Rasulullah, saya enggak dikasih bagiannya. Jadi ada butir-butiran kayak tasbih gitu. Wah itu atau berapa puluh ribu gitu ya. Kayak di Supra. Berapa kelompok gitu, berapa orang gitu. Saya nggak tahu berapa orang itu, tapi ya berkelompok ya. Harus sampai habis itu. Itu ngabisin pikiran itu ya sampai 3 jaman. 2 jam 3 jam tuh akhir. Wah macam-macam itu, masya Allah. Tapi alhamdulillah saya nyoba sekali di situ ya bisa. Kebagian dari awal untungnya sama Bada Isa. Ya, ada ke Bada Isa nggak ke bagian terlalu malam. Kayak ajib tuh, luar biasa memang ruhnya kalau zikir gitu. Maka habis selesai itu kita subuhnya pada subuh kumpul lagi di masjidnya semua bareng-bareng target. Wah kita masalah zikir, kita masalah tasawuf. Biasa kalau tarekat itu lebih ke tasawuf, ya, lebih menekankan masalah hati, ya, terangkan bagaimana akhlak kita, masalah iri, hasad, dengki yang kayak gitu tuh supaya hilang dalam hati itu. Jangan sampai yakin kepada makhluk keduniawian itu betul-betul ditekankan. Gak boleh sampai kayak gitu. Harus yakin pada Allah, betul. Terus
Maka tawajuh ruhnya kalau nyium tangan beliau dingin, wangi gitu terus saya rasanya kayak auranya tuh Allah merinding terus gitu. Tapi merinding bukan ketakutan, merinding karena kayaknya ada ruh yang bikin wah masya Allah gitu, auranya itu terasa. Terakhir sebelum kita pulang minta ijazah hadis. Jadi untuk hadis Allah dapat ijazahnya beliau. Beliau sanadnya banyak memang. Sanad hadisnya juga ahli hadis juga, beliau bukan tarekat aja. Rata-rata dipakai sama jawab hadis wajib. Para ulama ahli tarekat apapun dia minimal pendidikan pesantrennya sampai darul hadis. Di sana tuh gitu umumnya. Cuman habis darul hadis itu ada yang ke khusus hadis, ada yang khusus fikih, ada khusus tasawuf, khusus tafsir, macam-macam khusus di situ. Nanti beliau termasuk yang masalah tasawuf, pikirannya, amalannya. Ternyata ya banyak dari Afrika datang ke situ, dari Jazirah Arab pun ada datang ke situ, minta amalan ke beliau. Dan terkenal ternyata di luar negeri itu. Beliau itu saya Mazhar Hakam Mazhar Hakim Sa'ad. Insya Allah. Nah itu ya salah satu pengalaman ya. Bahwasanya memang di sisi lain itu luar biasa ya ruhnya zikiran itu. Tapi sebenarnya nggak kalah dengan bacaan Al-Quran. Sebenarnya bacaan Al-Quran ini yang lebih mantap lagi. Terutama dalam kumpulan Al-Quran tuh ada kitab kecil tuh. Apa namanya? Pilihan ayat Quran tuh. Manzil salah satunya. Manzil tuh. Ada kitab Manzil, itu bukan Manzil kayak Manzil menghafal Quran, bukan. Manzil dan Manzil itu dia pilihan ayat pilihan. Jadi kumpulan ayat pilihan di situ dikumpulkan. Kalau hari Senin ada ini, hari Selasa ini, ada tuh saya punya juga dulu, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Yang kedua Al-Ma'surat. Al-Ma'surat pernah tahu Al-Ma'surat? Tapi Al-Ma'surat juga dia surat ayat pilihan tuh banyak. Surat ayat pilihan. Al-Ma'surat itu. Nah itu juga udah biasa sebenarnya kalau untuk dawamin pikirannya dengan bacaan dengan ayat Al-Quran itu. Apalagi mentasmi'kan kubro 30 juz, nggak pilih-pilih dari awal sampai akhir. Ini sebenarnya ruhnya luar biasa sekali. Kalau seandainya sambil dihayati ya, sambil tawajuhkan, ini ruhnya itu kayaknya kalah sama tarekat gitu. Sayangnya kan yang namanya kita penghafal Quran belum mencapai makom ke situ gitu untuk ketawajuhannya. Ya, kita kalau masalah tawajuh kayaknya masih lemah sekali. Ya, maka baca Al-Quran jangankan 1 juz, baca Quran berapa lembar pun kadang kita udah rasa bosan, rasa malas, rasa kayaknya tuh jadi ngobrol ngelamun aja gitu kan. Nah, itu menandakan bahwasanya belum masuk ke hati itu bacaan Qurannya. Belum betul-betul tawajuh, belum betul dihayati baca Quran sehingga ya ruhnya kurang. Ruh yang didapatkan antum, efek dari baca Qurannya ya kurang. Sehingga pengaruh ke orang lain pun nggak ada. Gitu. Padahal kalau itu reko karena dididiknya begitu, dikiranya dari ribuan tapi suruh tawajuh, gitu. Coba kalau ayat rekonya ribuan tapi asal-asalan gitu, nggak ada ruhnya, nggak ada. Ya. Tapi kalau untuk coba aja untuk sejus saja, kalau ada yang mau coba sejus saja untuk baca semalaman pelan-pelan dihayati tartib. Kalau bisa tawajuh benar-benar tahu maknanya, tapi dari maksudnya sih maknanya juga nggak tahu. Ya, tawajuh ini maknanya gimana? Kalau kita belum tahu maknanya. Tapi minimal tawajuh dalam bacaannya aja dulu. Bacaannya dulu untuk merasakan, nikmatin ya bacaan Al-Quran antum ini. Kira ada nggak aura-aura ruh yang masuk ke dalam diri antum tuh? Asbab dari bacaan Quran antum. Nah, itu sebenarnya itu lebih luar biasa. Ya, Rasulullah itu nggak akan pernah bohong. Sabda Rasul itu bahwa Al-Quran itu lebih utama daripada zikiran itu. Kenapa? Maka kalau udah begitu tuh pasti berarti efeknya itu lebih baik, lebih mantap gitu. Nah biasanya ya
sebagian kecil orang yang bisa memahami bacaan Al-Quran ini yang merasakan seperti itu. Sedangkan kalau bacaan ahli zikir itu banyak ya, bisa dianggap banyak lah merasakan aura-aura keutamaan zikiran tersebut. Apa yang diharapkan tuh masya Allah baca Al-Quran ya. Ya mudah-mudahan ya suatu saat kalau kita ketemu sama orang yang ahli baca Al-Quran seperti itu, ya yang betul tawaju itu berhadapan sama beliau baca Al-Qurannya, mungkin akan terasa baca Al-Quran itu betul ada kekuatan yang luar biasa masuk dalam diri antum. Ya, yakin karena memang ini dari sabda Rasul. Bacaan Quran ini lebih utama, lebih baik daripada tasbih, tahlil dan zikir lainnya. Ya, itu ya, jadi beruntung, sekali lagi antum beruntung gitu. Sudah sering baca Al-Quran di sini. Tinggal semangat, ikhlas dan ininya aja, tawajuhnya aja nih yang diharapkan kita semua ini. Ya, karena antum bakal jauh sekali bacaan Quran yang mulia ini dengan bacaan zikiran yang tawajuh masih jauh untuk keluarkan diri mereka. Tapi kalau antum udah bisa tawajuh, bisa semangat bacaan Qurannya, antum bisa lebih utama. Ya, belajar makanya. Ya belajar dikit demi sedikit, betul kita tuh baca Quran dengan betul sungguh-sungguh, tawajuh, yakini, fahami kalau bisa. Ya, kalau belum bisa benar ditawajuhin aja dulu, fokus aja dulu dengan semangat. Nah seperti itu insya Allah terasa nanti ya dalam baca Quran ini. Selanjutnya ya, di bab kedua itu aja pembahasannya. Kita langsung masuk ke bab ketiga di dalam kitab At-Tibyan ini. Bab ketiga ini apa? Masalah apa? Fi ikrami ahli Al-Quran wa nahyi an idzaihim. Ya. Tentang apa? Tentang memuliakan ahli Al-Quran. Nah, tadi berarti kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang memuliakan berarti orang lain berhadapan sama Al-Quran itu harus gimana? Nah, harus memuliakan. Wa nahyi an idzaihim. Dan melarang untuk menyakiti mereka atau mengganggu mereka. Nah, ini bab di sini. Ya. Maka dalam bab yang ketiga ini lebih banyak menyebutkan dalil-dalil Al-Quran untuk mengetahui bagaimana memuliakan terhadap ahli Al-Quran, memuliakan para hafiz Quran gimana, ya, memuliakan kori-kori Al-Quran. Nah, itu sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah dijelaskan, sudah diberikan tahu gimana cara menanggapi kepada ahli Quran itu. Ya. Dan juga melarang. Tapi kalau melarang itu haram. Ya, tidak boleh, haram untuk menyakiti ahli Quran tuh. Antum sesama ahli Quran jangan saya menyakiti. Mentang-mentang saya ahli Quran, boleh menyakiti ahli Quran lagi, nggak bisa gitu juga. Ya, saya akan hafal hafiz Quran, saya mesti muliakan. Tapi kalau untuk menghinakan yang hafiz Quran emang nggak masalah, sama hafiz Quran nggak bisa gitu juga. Ya, sama. Menyakiti ahli Quran ini tidak boleh. Ya, nah dilarang ya, dilarang, tidak boleh tuh. Nah ini banyakkan ayat Quran ya, dalil-dalilnya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 32. Nah, artinya dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya akan timbul
dari yang ketakwaan hati. Maksudnya akan timbul padanya dari ketakwaan hati. Syiar Allah tuh apa maksudnya? Apa syiar Allah maksudnya? Hah? Apa? Hah? Perintah. Apa syiar Allah? Apa? Hah? Syiar Allah ya firman-firman Allah. Orang yang senantiasa menyampaikan, mensyiarkan, menyebarkan daripada kalam-kalam Allah. Ya, memang sih di sini bukan hafiz Quran aja yang lebih diutamakan dari seperti ini. Siapa? Ulama. Ya, tetap. Ya, bukan sekedar penghafal aja, memang harus memahami. Dia betul-betul menyampaikan, mensyiarkan daripada ayat Quran Allah ini. Ya, dengan menghafal Qurannya dan menerangkannya. Nah, ini barisannya mengagungkan syiar Allah gimana? Sungguh, maka dia akan timbul apa? Ketakwaan dalam hatinya. Maka salah satu jalan ingin mendatangkan takwa dalam hati itu senantiasa mengagungkan, memuliakan ahli-ahli Quran, memuliakan orang yang senantiasa menyebarkan Al-Quran. Ya, dengan hafalannya itu salah satunya. Yang paling utama yaitu ininya. Ya, apa namanya? Menerangkan jasa daripada Al-Quran. Tuh, nama Quran nih, surat Al-Hajj ayat 32. Tuh, wajib harus mengagungkan kalau memang pengen jadi orang takwa. Belum orang dikatakan saya bertakwa, tapi ke orang ahli Quran merendahkan atau apa, menghinakan, gak sopan, gak adab. Nah, ini gak bisa jadi orang takwa artinya itu. Bermasalah yang seperti itu. Ya, sini Allah sendiri menfirmankan bisa timbul ketakwaan hati itu kalau dia sudah mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Begitu juga dalam ayat selanjutnya, wa qala Allah Ta'ala wa may yu'azzib hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Ya, di surat Al-Hajj juga ayat 30. Yang artinya, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Tentu ya, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang muliakan gitu, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya, jadi kira-kira kalau pengen memuliakan yang Allah muliakan, kita harus tahu dulu siapa orang yang dimuliakan oleh Allah. Wajib nggak kita tahu yang seperti itu ya? Ya harus tahu dulu, wajib tahu dulu siapa sih yang dimuliakan oleh Allah itu siapa, gitu. Pengen memuliakan orang yang mencintai Allah tapi nggak tahu siapa sih yang dimuliakan Allah. Siapa yang Allah SWT muliakan manusia tersebut? Mungkin kalau Rasulullah para Nabi udah jelas. Ini bukan dari kalangan Nabi nih. Ini maksudnya adalah kalangan orang-orang manusia biasa, cuma dia memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya ini yang bisa mendatangkan Allah SWT memuliakannya. Nah, udah jelas. Yang memuliakan Allah, yang Allah muliakan itu siapa? Ahlullah wa ahlul Qur'an wa khasatuhu. Itu salah satunya udah jelas. Katakan Rasulullah SAW, siapa sih yang sama Allah SWT muliakan itu? Tiada lain yang sudah sama Allah SWT jadikan keluarganya, yang sudah Allah jadikan kekasihnya. Siapa? Yaitu salah satunya ahli Quran dan orang-orang istimewanya. Salah satunya, memang banyak, nggak ahli Quran aja. Ya, banyak. Cuma ini salah satu, kan kita ngebahas tentang Al-Quran, maka ini Al-Quran ini adalah salah satu orang yang Allah SWT muliakan. Nah, maka dalam ayat Quran ini jelas, barang siapa yang dia memuliakan orang-orang yang dihormati oleh Allah, ya, yang terhormat di sisi Allah, terhormat di sisi Allah berarti
betul mulia di sisi Allah itu, Allah muliakan dia, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Itu lebih baik daripada di sisi Tuhannya. Nah, maka penting sekali kan kita menghargai, memuliakan para ahli Al-Quran, para hafiz Al-Quran salah satunya. Ya, jadi jangan meremehkan. Ya, mentang ahli Quran nggak punya duit, gitu ya, nggak punya kerjaan, ya di sana mah nggak bisa menghasilkan uang, seolah-olah ngapain punya anak gitu kan, nggak bisa bantu, nggak bisa beli ini beli itu, itu kan pikiran ahli dunia. Orang awam begitu, makanya orang awam kurang semangat memasukkan anaknya ingin jadi hafiz Al-Quran. Kalau ini gimana? Sukses jadi dokter, sukses jadi pengusaha, sukses jadi orang-orang di perdagangan, bos-bos kayak gitulah, artis, sukses jadi artis, kayaknya gitu umumnya. Karena tahu kemuliaan di mata mereka itu ya dalam seperti itu, dalam keduniawi, ya adanya dalam harta, mereka tahu kemuliaannya itu. Sedangkan di sisi Allah betul-betul tidak ada sedikit pun Allah memuliakan daripada harta duniawi. Bahkan sebaliknya, dunia itu laknat bagi Allah. Ya, dunia mal'unatun. Dunia itu mal'unah, dilaknat sama Allah. Wa mal'unun ma fiha, dilaknat oleh Allah. Bukan Allah. Tapi otomatis kalau ahli dunia sama Allah dihormati tidak? Kalau tidak, ya enggak. Ahli dunia, sukses dunia sama Allah nggak ada apa-apanya itu, malah dihinakan oleh Allah tuh. Ya, maka nggak pantas kita menghormati mereka. Ya, kita udah jadi hafiz Al-Quran, seolah kita tuh lebih rendah daripada orang kaya itu. Seperti itu, jadi kita tuh merendah diri. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jangan sampai kita merendah karena jabatan, karena harta keduniawian. Jangan sampai, karena ini menjadikan menghinakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tapi jangan sombong juga. Wah, itu orang gede. Tuh jangan gitu juga, masih biasa aja gitu. Ya, biasa aja menghadapnya. Jangan sampai berintinya mentang ada orang yang bagi-bagi duit, misalkan ya, Hafiz mau bagi duit, itu apa? Sampai kayak gitu, usah sampai gitu, kasih Pak. Udah gitu aja, gak usah kasih jawaban terima kasih, tapi gak usah sampai kayak ruku-ruku gitu. Nah, hati-hati itu. Jangan sampai seperti itu, terlalu merendahkan kita di hadapan mereka. Kenapa? Karena udah jelas kita itu termasuk orang-orang yang mulia. Ahli Quran antum ini yang sudah Allah SWT sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Maka lebih baik nih kalau kita mengagungkan orang-orang ahli Quran ini. Ya, hebat. Nanti beruntung aja dari habis kurang bang. Beruntung tidak? Semangat makanya. Ya, kalau jadi habis Quran tapi kayak masih pengen si fulan bisa kerja atau di segini atau gimana pemahamannya sih. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu lagi nih. Kita udah belajar hati-hati meyakinkan nih sebagai posisi antum sekarang ini, sebagai cita-cita antum sekarang ini habis Quran. Ini motivasi buat antum. Ya, supaya lebih semangat lagi. Ya, antum tuh di mata Allah betul-betul lebih mulia apa? Oke, di mata manusia yang awam ini kita dianggap rendah. Tapi lihat aja nanti, gitu. Lihat aja nanti ya Pak ya, Bu ya, yang anggap kamu rendah kepada saya saat ini, di akhirat kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kamu bilang kepada saya nggak kasih ya, itu beda ya kalian kan gitu. Ya ada kalau misalkan ada yang mau merendahkan kita, ada yang merasa aduh mau jadi apa anak saya kok di pesantren kan gitu, ada yang begitu ya. Itulah hidayah ya, perlu hidayah. Nah lagi nih ayat Quran ya. Ini semua ayat Quran ya. Allah Ta'ala wahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, wahfiz janahaka, dan merendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu,
yaitu orang-orang yang beriman, mukmin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy'ara, ini umum ya. Di sini masih umum, mukminin. Jadi kalau berhadapan sama orang-orang yang beriman ya, maksud merendahkan di sini kepada orang yang beriman. Ya, waqfid janahaka, rendahkanlah dirimu pada orang yang mengikutimu dari orang beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman, itu enggak rendahkan, jadi enggak usah apa? Sombong. Enggak usah betul-betul kalau ada yang merendahkan tuh kita harus lebih tinggi, enggak usah juga. Udah tetap rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Tetap kita berlapang dada, istilahnya apa? Berjiwa besar. Berjiwa besar itu bukan berarti sombong ya. Jiwa besar itu sombong bukan kan? Istilah jiwa besar itu sombong bukan kan? Tapi jiwa besar itu ya apapun dia itu merasa tenang aja gitu aja. Terus ayat yang terakhir nih, itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219. Terakhir, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ini umum juga. Ya, walaupun dimasukkan ya lafaz mukmin-mukminat itu ya ahli qura ya, pembaca Al-Quran dia pasti termasuk orang beriman, masuk ke situ. Nggak mungkin ada ahli Quran dia tapi nggak beriman, nggak mungkin. Ya, umum ya. Nah, bagaimana nih orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman tanpa ada kesalahan? Beda kalau memang orang berimannya dia ada kesalahan dah. Orang berimannya nggak sholat, orang berimannya judi, bisa nggak orang beriman maksiat? Bisa tuh. Orang beriman maksiat bisa nggak? Bisa. Itu salah nggak? Nah, kalau disakiti boleh nggak? Masih boleh. Tuh. Yang di sini tidak ada kesalahan. Karena ada orang yang beriman, nggak orang beriman laki-laki perempuan, dia tanpa ada kesalahan. Tapi disakiti nih. Nah, orang yang menyakiti orang beriman tanpa ada kesalahan, tanpa salah apapun, dia udah buat apapun, tanpa maksud apa. Tapi dia gimana? Disakiti orang beriman, wah dijailin, dizolimi orang beriman tersebut, ya, seenaknya dia. Ya, termasuk ahli Quran, ya, diejek-ejek ahli Quran nih. Ya, disakiti, diejek-ejek, dizolimi, dipukuli seenaknya. Gimana nih akibatnya? Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka mereka itu memikul kebohongan wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Dosa yang jelas ini. Jadi betul-betul berdosa kalau sampai menyakiti orang yang beriman. Di sini masih umum lah, mukminin, mukminat, bukan sekedar ahli Quran aja, semuanya termasuk dalam mukminin ahli Quran. Berarti sama kalian, sama kita juga, coba jangan seenaknya menyakiti. Berarti ya kita belajar menjaga lisan kita, menjaga sikap kita terhadap teman-teman kita sendiri sama beriman, apalagi ahli Quran kita ini, masya Allah. Kalau kita berani mengganggu, menyakiti, nah, seantara kita ini berarti kita mengganggu dosa yang nyata. Sama Allah begitu, ditegaskan dosa yang benar-benar berdosa untuk itu. Nanti kalau udah berdosa kita harus gimana? Harus taubat, istighfar, minta maaf dulu kepada yang disakitinya, tobat kepada Allah. Ya, tapi kalau kita merasa enjoy-nya aja udah, wah, diserikin terus sama sama hikam misalkan. Aduh gini di harian hikam teh tuh sakit hati, berhati nangis. Wah, ini hikam ini dalam dosa yang nyata. Ya, misalkan ya,
Ada yang juga sama, ya misalkan kamu berbuat seperti ini coba. Gimana ikam harusnya? Langsung, oh ya saya minta maaf, saya tadi udah jailin kamu deh, minta maaf ya. Langsung doa apa pada ya Allah, mohon selalu tobat pada Allah. Jangan sampai saya menjadikan dosa yang nyata, gitu. Benar-benar berdosa. Maafkan, ampunkan. Nah, seperti itu, maka aman, ya. Kalau sudah seperti itu, ya, itu. Nah, jadi pantas nggak kalau saling menyakiti sama kita? Pantas tidak? Tidak lah. Orang beriman biasa ya umum nggak boleh, apalagi kita berimannya itu plus ahli Quran. Berimannya kita itu plus menghafal Al-Quran. Berarti lebih hati-hati nih terhadap teman kita sendiri. Jangan sampai seenaknya menyakiti. Kalau nggak sengaja, ya langsung minta maaf aja intinya gitu. Jadi kita langsung minta maaf. Jangan malah menyengaja dijolimi, disakiti, seenaknya. Ya, tapi kalau salah, nah, tadi ini kan tidak salah. Kalau bersalah, bukan berarti seenaknya disakiti, tapi ya ditegur lah, diperingati supaya bagi kesalahan itu nggak diulangi lagi, begitu aja. Ya, tapi kalau nggak hajagun buat kesalahan, bangga dengan kesalahannya itu berarti benar-benar pengen dihukum, berarti yang pengen disakitin dia, gitu, dibalas dengan keburukan berarti gitu. Ya, menyengaja dan kesalahan itu berarti ini keimanannya sama ahli Quran ini dari di mana berarti ini? Dia pertanyakan juga. Kalau ada orang beriman ahli Quran tapi dia bangga dengan kemaksiatannya, pede, udah dikorelatin masih gitu. Ini malah bukan harus disakit lagi atau harus gimana ini maksudnya. Intinya mah ya begitulah. Ya, ini sangat tidak pantas. Ya, tidak pantas untuk saling menyakiti sama teman kita yang tidak bersalah. Kalau bersalah ya berarti ya tetap diingatkan. Ya. Doa dari Al-Quran. Laptop, ngerti, ya. Ada apa nih? Udah situ aja dulu. Subscribe, like, and share.